mengikuti dan menaati hawa nafsu artinya menuhankan hawa nafsu. Kan kayak gitu. Iya. Nah, makanya saya tanya Kristen yang naik ke tempat saya, Bang, ente percaya nggak dengan Edis? Taat nggak? Taat katanya. Habis itu, kau ikut lab Edis nggak? Ikut. Oh, berarti abang udah ikut dan taat kepada Edis sesuai definisi Edis, artinya ente Gitu, telah kan? menuhankan Edis. Kan gitu. Tapi Edis ini framingannya memang ketampol semua ke dia loh, Ustadz. Coba Iya, saya perhatikan balik ya. ke dia semua memang Dulu. nih. Iya, waktu dia bilang begini. Edis, kataku kan, siapa Tuhanmu? Kan aku membuktikan kalau dia tuh Unitarian kan, karena dulu dia tidak percaya Yesus itu adalah sumber dari segala sesuatu, tapi dia percaya Yesus itu adalah berhierarki gitu kan. Jadi aku bilang gini, Edis, apakah segala sesuatu, ada videonya kemarin itu aku sempat rekam itu, kalau orangnya ada nanti bolehlah dikonfirmasi. Edis, apakah segala sesuatu yang ada pada Tuhan adalah Tuhan? Iya, kata dia. Oh. Tangan Tuhan adalah Tuhan? Iya. Berarti nono Tuhan Tuhan? Iya. Kau nyembah nono berarti. Terus dia bilang gini, dia bantahku. Dia bilang gini sama aku. Berarti nono Muhammad bukan Muhammad? Ya bukan lah, sejak kapan kelamin orang adalah orang? Ya kan? Logika dia tuh kemana gitu? Mana ada istilahnya tangan adalah orang. Tangan itu bagian dari orang. Nah, makanya aku bilang sama Edis kan, berarti Edis dengan demikian menyatakan diri dia penyembah kelamin. Ngerti loh. Itu framing dia loh. Nah, terus satu lagi Ustadz, yang Raja SKS itu Ustadz. Dia bilang kan, gara-gara Nabi Muhammad punya kekuatan 30 pria, maka Nabi Muhammad dituduh sebagai Raja SKS. Tahu kan? Nah, aku tanya sama dia, siapakah laki-laki yang hebat? Kata dia memiliki kekuatan 30 pria. Harusnya Yesus, kataku. Kenapa? Yesus kan lebih kuat dari Nabi Muhammad. Kecuali dia akui Nabi Muhammad lebih kuat daripada Yesus kan. Nah, terus yang kedua aku bilang gini, yang bergelar raja di atas segala raja siapa? Edis, kataku. Enggak dijawab Ustadz. Terakhir aku tanya gini, mana lebih kuat Edis? Tuhanmu atau nabiku? Diturunkan aku Ustadz. Dia itu kalau sama muslim yang ngerti Bible gitu nggak mau dia. Tuh sekarang carinya orang-orang awam, nenek-nenek, ada tuh nenek-nenek. Iya, ditanyain. Oh iya, aduh. betul. Sekarang dia naikin nenek-nenek saya lihat. Iya, betul. Sekarang dia naikin nenek-nenek, serius. Berarti Edis menginjili nenek-nenek. Iya. Banyak saya lihat tuh. Udah nggak mampu lagi lawan muslim yang paham Bible, nenek jadi sasaran Edis sekarang. Kalau kita nggak apa-apa ya kan, nenek-nenek udahlah Edis, kau ambil udah nenek-nenek itu ya kan. Gini loh ya, aku tuh lucunya sama pengikut Edis nih gini. Menurut mereka itu kan Edis hebat karena yang nonton 22.000 lah. Loh, Kalian baca di kitab saya kalian. Uni yang 25.000 aja kemarin nggak ada bangga. Makanya kataku 25.000 penonton saya. Makanya Ustaz Yusuf aja sampai 25.000. Nah sekarang Edis kan 22.000. Mana lebih hebat? Edis atau Yesus? Yesus waktu ke dunia berapa orang yang ikut? 12. Itu pun berkhianat 2 diantaranya. Iya. Ini malah lebih banyak pengikut Edis daripada pengikut dari Nenek dinaikin. Oh bang, kalau ente nggak percaya Bang Arif ya, lihat aja tuh ada piti-piti Edis sama nenek-nenek. Nggak percaya bangnya. Iya. Coba aja. Sekarang itu dia nggak berani loh. Sama debatur tuh nggak berani. Naikinnya berani dia sama mbak-mbak, ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak ngerti Bible lah, dinaikin. Kalau yang ngerti nggak dinaikin, aku aja kan kesel nih kan. Nandar, coba ke Edis, gua coba nungguin ya, nggak dinaikin. Wah, Dasar Bang kata Nandar, saya kalau nggak ditegor Bang Juma, udah habis Edis itu. Tiap hari saya naikin, tapi ditegor Bang Juma kemarin itu.
Iya, Oh, nggak usah. saya tetap naik. Kenapa modal saya naik itu cuman mengkonfirmasi kan? Jadi saya waktu itu pernah Ustadz Yusuf, dia kan bahas Ustadz Yusuf tuh di Komedia. Siapa ini kan disebut tuh. Jadi aku naik ke atas. Edis, aku juga mau konfirmasi nih ada isu nih. Apa itu dia kan? Nih menurut Bu Rita Wayu di Sarapan Pagi Biblikal Martin Luther bilang Yesus berzina. Gimana menurut lu Edis? Mana autografanya? Loh, kita tahu ada autografanya kataku. Itu video ya. Pokoknya aku lucu loh, ngomong sedikit ketampol sama aku, ngomong sedikit ketampol sampai dia mukanya udah berubah kan, on off nih kata dia kan, loh kayak Tuhanmu aku bilang kan, langsung berubah dia. Terus dia bilang gini kan, Muhammad Rob bukan kata dia kan, aku jawab ya kalau Rob pemilik rumahnya iya, pemilik keluarganya iya, aku bilang kan, Muhammad Rob bukan. Iya kan aja Uni, iya kan aja dia. Pemilik rumahnya aku bilang kan, pemilik rumahnya tapi bukan Robul Alamin. Muhammad Rob bukan Robul Alamin, Edis aku bilang kan. Nggak bisa jawab katanya, diturunin lagi aku. Jadi 2 kali aku masuk tempat dia itu. Gak berani sekarang. Iya, Tadinya jadi yang gini loh awam. ya. Edis itu dulu itu cuman jadi bahan Itu bal-balan Islam. mainan dulu kita Uni dulu. itu. Iya. Masih Cuma- ingat cuma nggak oten-oten. Uni? Jadi mainan dulu itu dia. Foto dia yang dulu ingat nggak yang dia pakai topi itu, Gus? Yang dia pakai Ada. topi yang ada Eh. ada. Bang Ada Nandar di sama channel Uni, aku ada. Bang Nandar sama Uni masih ingat nggak video dia kelaparan nyamar ke masjid pakai peci ambil takjil. Ada itu. Dikira temen-temen saya fitnah gitu. Tanya aja Bang Nandar sama Uni. Edis itu dulu kelaparan di Indonesia. Dia nyamar baju muslim, pakai peci, ikut buka puasa, ambil takjil. Iya, iya. Gimana sih? Ya tapi coba orang Kristen yang pengikut Edis ini, coba kita bicarakan Edis. Mereka murka ngamuk loh. Coba kita bahas Yesus terkutuk nggak di tiang salib. Mereka biasa aja loh. Mereka Kami diem tidak aja ya? perlu membela Tuhan kami. Tapi coba Edis kita bilangin. Iya, iya. Mereka sudah punya Tuhan baru ya. Iya, sekarang gini Bang Nandar, saya paham ya. Ketika debat sama Bang Nandar, Edis mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, betul? Betul. Karena apa? Edis sekarang ingin menggeser posisinya Yesus. Waduh. Gitu. Makanya kan dia bikin definisi sendiri. Kalaunya mengikuti dan menaati artinya menuhankan. Mumpung 20.000 yang ikuti dia, 20.000 yang taat sama dia, jadi 20.000 itu menuhankan Edis gitu. Dan tau nggak? Aku sejak masuk ke Komar Edis, aku dimaki-maki sama Oten. Giliran aku selama ini menginjili, mereka nggak maki-maki loh. Nah, mereka lebih nggak mau Edis dihujat ketimbang Yesus. Kalau Yesus mereka nggak masalah kayaknya dihujat. Tapi kalau Edis kayaknya mereka nggak terima deh. Karena mungkin Tuhan baru. menurut mereka Edis lebih mulia. Empat sekarang Tuhan Tuhannya. baru, ya, Tuhan baru. Ustaz Yusuf, ya. nanti kalau antum lab tagline-nya Edis Tuhan baru. Oh iya, Tuhan baru Edis Oten. Tuhan baru judulnya. Dan menuhankan Edis. Memang Edis Tuhan Kristen yang baru. Memang kayak gitu judulnya. Iya. Edis Tuhan Oten. baru Oten. Ya jangan Tapi kalau Kristen aku punya Ustaz. tema ini, Edis menyembah kelamin, itu aku pengen bahas terus itu. Aduh. Serius. Ah, Edis itu Macam-macam. gampang kena rungkat itu Uni. Oh iya juga Kalau sih masalah ya. kelamin jangan nanti rungkat Iya. Uni. Loh, Uni saya bahas Uni ya saya bahas masalah popok aja kena, apalagi kosakata itu. Popok, bayangkan popok. Dada aja ya. Inilah kadang-kadang ya. Kadang-kadang tuh kita tuh kadang apa ya? Teman-teman Kristen ini tuh kadang betul-betul memuliakan Edis daripada Yesus. Giliran Yesus. Tapi yang ngeground siapa ini yang ngeground ya? Bukan Ini aku, apa? Ustaz Yusuf. Aku Apa udah itu? cabut cas. Ngeground. Storing. Storing ya. Gak tahu. Ini Iya, Ustaz Yusuf. Iya antum berat. Sambil ya udah. dicas Ustaz ya. Iya. Sambil ngecas ya. Iya, tiap hari ada telepon sama saya. Kenapa enggak lab? Kenapa enggak lab? Tandingin Edis itu. Aduh.
ajak ini Ustaz, ajak PK. Siapa yang berani PK sama kita? Maksudnya siapa yang berani bahas satu tema sama kita Ustaz? Gak berani Uni. Saya Aku lagi cari tantang semua pendeta. Saya maunya Ya. tantangnya pendeta, bukan ecek-ecek kayak Edis, Uni. Sama, aku pengennya ngelawan yang betul-betul berilmu gitu loh. Iya. Oh. Aku tadi telepon Ustadz Yusuf karena gini, kita itu perlu pembanding Uni. Jadi Ghazul Fikr ini bukan hanya masalah muatan materi yang kita sampaikan, tetapi viewer juga menjadi pembanding. Kalau TikTok kan sistemnya gitu, ya. Nanti kalau misalnya dia kan ada urutan di situ biasanya, populer nomor berapa. Nah kemarin itu Bang Juma populer nomor 16, populer nomor 8. Berarti kan bagus. Bang Juma kemarin sampai yang nonton itu sampai 11.000. Apa itu temanya? Bahas apa? Sama Oki itu kemarin saya lihat Bukan. Kemarin Ustadz Yusuf. Tadi malam. tadi malam. Oh, Tadi iya. malam. Bahas apa Jadi- Bang Juma? Kan Bang Juma aku saranin, Bang, Abang buka live sendiri aja. Jadi naikin oten 1, kalau mau ada moderator, udah satu aja Iya, moderatornya. maksud saya Bang Zuma nggak usah nebeng-nebeng gitu loh. Iya. Iya. Emang Ya, gitu loh. Aku gini loh ya. Aku kenapa kadang aku naik ke komal orang tuh karena kenapa aku tuh jarang buka komal sendiri Ustadz Yusuf sama Bang Yunat ya. Karena akun aku tuh akun kecil-kecil aja. Akun-akun kecil aja yang ada. Karena tahu sendiri kan aku kalau buka komal bentar apa-apa udah ditombak ya kan. Nah, satu itu. Yang kedua akunku tuh banyak, ada 30 akun. Wih, Iya, bener. Jadi aku tuh memang harus masuk-masuk aja ke komal yang udah buka gitu. Kalau aku buka komal sendiri, rata-rata kawan-kawan kita yang Kristen ini memang ketakutan besar sama aku tuh emang takut banget lah, langsung ketombak gitu. ya betul. Nah, jadi akun aku tuh banyak yang ke-banned. Jadi jarang aku live kan sendiri. Tapi aku pikir ya kalau aku lagi nggak ke-ban, aku tetap live kan sendiri gitu. Iya. Ya, Iya, Bang Juma teman-teman pesaran semuanya. begitu. Yang di bawah ini saya hanya menyapa Uniripa sama Bang Nandar gitu ya. Karena di tempat saya udah setengah 6 sore. Ya Iya. malam ini kan saya juga mau ke masjid setengah jam lebih-lebih lah, 45 menit Siap, lagi, nggak sempat debat. Iya. Jadi nanti saya live habis Isya aja gitu ya, Bang. Ada Isya Iya, ini kita gitu. ngobrol aja. Kita ngobrol aja sama Iya. di sini juga udah setengah 5. Ini Kalau kita aku buat di sini udah ini malah aku kan lagi Maghrib. nggak sholat memang. Udah maghrib. Uni, gitu. Nanti aku sama Kiamat nanti versus Kiamat di roomnya Kak Mary Astuti nanti. Memangnya berani Kiamat buka celana? Bukan. Nggak berani dia. Aku pertama syaratnya dia open cam tapi nggak usah lah kata Kak Mary. Yang penting tempat Kak Mary itu aku masih percaya sih. Karena Kak Mary Astuti ini dia orangnya jelas ya kan, jelas. Jadi si Kiamat nanti bahasnya transmisi kitab suci sama aku Bang Yonat temanya. Kapan? Ini aku lagi cari jadwal nih, mana jadwal aku yang lagi apa, soalnya kan aku ada jadwal daily harian Daily aku sudah activity. ada, ya daily activity aku sudah ada yang continue ya. Aku kan lagi belajar bahasa Spanyol nih ya kan. Weh, Mari ke soy. bahasa Spanyol atau kitab Spanyol separuh nyolong? Bahasa Spanyol. Yang benar nih, ya. Buenos dias, bahasa gitu. Spanyol atau kitab Spanyol, Bahasa Spanyol. separuh nyolong gitu. Buenos dias, mucho gusto gitu. Ojo, Ya. hale, Gitu. holo. Sama aku juga sedikit-sedikit lagi baca juga, baca terus nih. Jadi aku sudah punya daily activity yang memang aku nggak boleh rusak gitu loh, nge-gym Oh iya, aku ya juga kan. harus buat Mm-mm. aktiviti ya. Nggak bisa lagi kayak gitu. Terus nanti mau atur YouTube, mau perbaiki YouTube kan, mau dijadikan konten yang betul-betul edukasi, yang betul-betul konten real, konten kreator gitu. Jadi terus ngisi website aku juga harus tiap hari tuh, tapi ini udah berapa hari nih nggak isi. Jadi bikin minyak kemiri lagi jualan lagi. Jadi aku tuh harus lihat jadwal sekarang, nggak bisa Oh, kayak iya. ini. Aku juga mau buat jadwal soalnya berantakan Harus nih. tahu nggak? Nih Belajarku, aku kasih. Coba pernah nggak denger dalilnya Ustaz Yusuf nih, tahu nggak? Allah menuliskan tentang dirinya bahwa murkanya rahmatnya mendahului murkanya. Coba diksi yang kita tangkap apa? Memang kita tidak bisa samakan dengan manusia ya. Artinya Allah sendiri itu sudah menetapkan sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Iya. Dan Allah menyukai Lauhul Mahfuz. sesuatu yang sedikit
tapi continue ketimbang sesuatu yang besar. Bayangkan loh, Tuhan kita saja yang maha kuasa mengajarkan disiplin sebegitunya loh. Nah, Iya. jadi aku berpikir aku harus begitu, aku harus punya jadwal. Aku nih, contoh nih, maaf nih ya, aku berbagi sama Bang Yona sama Ustadz Yusuf, mudah-mudahan Boleh, ini memperbaiki kita semua nih ya, memperbaiki bagaimana orang-orang pintar tidak teratur, tidak disiplin itu kan hancur dan kalah dengan orang bodoh yang disiplin. Oh Nah. iya, betul. Nah, ini nih ya. Betul. Ini kayak gini nih ya. Ini ada daily harian untuk akhirat. Maksudnya hafalanku surah Al-Baqarah dari ayat ke seberapa. Itu harus lanjut terus. Terus bahasa Spanyol nih, dengarkan video doang ya kan. Terus baca hadis dari halaman dari berapa ke berapa. Terus baca buku Ustadz Nuruddin. Itu wajib, Ustadz. Ini jadi jalankan ini, isi mesia, isi website, isi situs, isi YouTube. Terus membaca tentang tokoh-tokoh Islam. Terus mencari tahu tentang tokoh-tokoh Kristen. Terus membaca ayat-ayat di dalam Bible gitu. Itu insya Allah tuh kalau dijalankan ini tuh kita makin lama tuh nambah value. Ya, betul. Masya Allah. Saya juga, soalnya gini, aku kan sempat kursus bahasa Aramaik ya atau Suryani. Cuma kalau di Oten kan belum ada lawannya Uni. Kalau bahasa Aramaik itu, ya kan? Nggak bakalan ada Bang Nandar, Iya. imani saja terjemahan itu. Iya nggak ada, cuma Nggak ini bakalan aja. ada, Aldo, imani saja, Aldo ada, imani saja Ustaz Yusuf, terjemahannya. Ada satu di kalangan Kristen yang bisa baca, yaitu Aldo Tulung Alo. Cuma dia Aramaiknya beda sama aku. Aramaik itu kan Kenapa? ada 3. Oh. Ada Aramaik Serto, ada Aramaik Estrangelo, ada Aramaik Madenhoyo. Madem Hoyo dia. Contoh kalau misalnya kalau yang saya pelajari itu contoh Morio, kalau Romo Aldo itu bilangnya Maria. Oh ya, Maria Alaha dia. Maria Alaha. Kalau aku Morio Eloha. Nah, jadi beda. Nah, tapi sama-sama Aramaik gitu. Nah, aku belajar cuma nggak pernah digunakan, nggak ada alawan, jadi akhirnya lupa-lupa lagi aku ininya, Iya. huruf-hurufnya. Sama kayak bahasa Inggris. Nah, begitu. Ya, ini saya nggak mau kalah teman-teman. Bang Nandar bahasa Aramaik dia belajar. Uniripa bahasa Spanyol, Spanyol. kan kayak gitu. Saya juga belajar teman-teman bahasa roh. Si karaba-raba-raba itu yang A sama si kerobo-robo-robo. Tapi siapa loh yang Adi? Ada namanya akun bernama Adi dia. Tadi dia disuruh Ustadz Abuya bikin bahasa roh di Komal itu kan, di Komal apa namanya? Di Komalnya Ustadz Abuya kan. Talat-talat apa gitu kayak gitu. Ya ampun, kataku nih orang. Oh, bara-bara. Ya, pokoknya dia baca piri-piri, gitu. boro-boro. Sama lalala, astagfirullah kataku. Makanya tadi Ustadz Hanafi bilang nggak jelas gitu loh. Kami harus mengatakan kezoliman ya kezoliman. Kalau PA ya PA gitu, nggak ada ceritanya. Ya maksudnya gini, ngomong apa toh kalian ini? Iya. Apa dasarnya itu gitu? Ya begitulah. Yap. Ustaz Yusuf, aku ada kecurigaan ya. Kecurigaan Apa gini. Kita diskusi lintas agama itu ada yang menunggangi. Maksudnya ada yang memperkeruh suasana. Contoh ya, aku kan lihat komenan tentang Paus. Ingat teman-teman ya, Paus Franciscus itu orang kafir. Tetapi beliau membela Palestina. Ketika pengungsi Suriah diungsikan dengan pesawat ke pausannya. Dia itu orang kafir yang zimi, ya kan? Iya, iya tidak boleh Iya. dimusuhi. Tidak boleh dimusuhi, kafir mustakman, kafir muahad gitu kan, bukan kafir harbi. Dia Bahkan, tidak bahkan harus memusuhi, dilindungi loh, bahkan harus dilindungi. Iya. Dan beliau ini membela Palestina daripada Iya, Israel. Iya. Ini yang komen ada yang pakai Yesus kon, itu kataku ini bukan. Aku kadang teman-teman tolong ya, kita Muslim tidak diajarkan untuk menghina. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala kan berfirman, coba. Wala tasubul Janganlah, ladzi. itu. Coba jelaskan, dibaca Uni atau Ustaz Ya, Yusuf. bismillahirrahmanirrahim. ayatnya. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Ayat Jangan kalian subullah mencaci. aduan bighairi Ayat subullah. ilmin. Nah, janganlah kalian menghina, mengejek sesembahan orang lain, karena mereka akan menghina Allah yang penghinaannya itu Tanpa lebih ilmu daripada itu, pengetahuan. tanpa ilmu pengetahuan. Nah, jadi jangan, ini kadang tolong ya teman-teman ya, baik yang penontonnya Ustaz Yusuf, Unirifa, kita tidak diajarkan semacam itu. Nah, ingat, orang itu masuk Islam
bukan hanya karena dakwah lisan seperti kita ini, tetapi orang itu bisa masuk Islam karena dakwah fi'liyah, dakwah perbuatan atau perkataan kita, tulisan kita. Jadi tolong, apalagi nih umat Katolik dengan umat Protestan itu yang lebih condong harmonis dengan kita itu ya umat Katolik. Jadi jangan menghina paus, jangan menghina ikan paus mati ya, jangan begitu ya. Astagfirullah, ya. Ini ya, aku juga kemarin aku mute. Namanya tuh Yesus kon apa gitu, terus aku aku blokir malah. Pertama ya, dia nggak sadar ya, dengan dia berkomentar seperti itu, dia justru menjadi asbab Nabi kita lebih dihujat. Iya benar. Dia Dan pikir Yesus dia mensupport kita loh. Betul, Yesus kan Nabi kita juga, itu kan kata bahasa Yunani. Kalau bahasa Arabnya Isa Al-Masih, kalau bahasa Aramaiknya Isa Mesiho, kalau bahasa Ibraninya Yesua Hamasya. Jadi mereka sudah, makanya aku tuh curiga ini tuh Muslim atau orang-orang ateis yang kemudian mengadu domba kita, kadang gitu loh. Iya, karena ada aku juga nggak sepakat. Kalau ada orang Islam, aku lebih nggak terima orang Islam menghujat ketimbang orang Kristen. Kalau orang Kristen aku biarin. Tapi kalau orang Islam tuh aku mute. Kenapa? Kita nanti diminta pertanggungjawab sama Allah loh. Kita buka koma, tiba-tiba orang Islam kita nggak nasehatin, mereka menghujat. Betul. Terus dibilang gini, apa kemarin ya, dibilang Yesus apa gitu yang keledai Yesus apa kon, gitu. cerot, apa gitulah. Aku mute itu kalau ada komen. Aku peringatkan dulu. Kita umat Islam, Rasulullah SAW bersabda, ya falyakul khairan auliyasmut, berkata baik atau benar. Coba kenapa komennya enggak Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad atau gimana? Itu kan lebih bermakna dan lebih berpahala daripada ada tuh komen yang sampai, kalau komennya banyak kan biasanya nongol kan, Yesus kon bla 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 cerot, kata saya. Ganti nggak komennya? Kalau nggak diganti saya bisukan atau saya blokir. Tulis aja kayak Allahu Akbar, itu zikir loh, atau Masya Allah, lebih bermanfaat daripada menghina. Akhirnya diganti. Nanti di yaumil hisab kan dimintai pertanggungjawaban. Dipikirnya orang Islam yang, mohon maaf ya, kalian, mereka mungkin sakit hati waktu Nabi dihina. Jadi mereka pikir mereka membalas serupa. Itu dipikir mereka tuh mereka benar. Padahal itu salah kaprah. Kenapa? Karena harusnya kita tuh bantahnya argumen by argumen. Ya kan, argumen. Contoh mereka bilang begini, Muhammad pedo, misalkan, ya pedo artinya apa? Menikahi anak kecil. Ya sudah, kalau gitu kalian akui Ishak juga pedo, karena menurut Rashi Ishak menikah dengan Ribka umur 3 tahun. Itu kita. Kalau saya enggak, Uni. Kalau Nabi dikatain kayak gitu, saya bawa Bible 1928. Popok. Kenapa? Tapi enggak tahu nih. Coba Bible Markus 6 18 sampai 19. Terbitan 1928. Markus 6 1928. Markus 6 nomor 18 sampai 19, terbitan 1928. Coba baca. Berarti belum merdeka itu ya, 28 ya, 45. Belum merdeka ya? Itu lebih ngeri itu daripada Ishak. Tapi ini katanya ini editan katanya. Sini nih. Alkitab 1928 porno dan kemudian diedit. Aku dari Burita Wahyu aja ya. Hai, lama tidak bertemu. Mau tanya nih, benarkah apa yang dimaksudkan Muslim soal Alkitab Keluaran 1928? Naiklah Yesus ke atas. Bukan yang itu, bukan yang naik, bukan yang naik, yang Markus. Bukan, ini kalau itu memang nggak ada itu. Kalau itu nggak ada itu. Kalau yang naik keledai, mencolok keledai itu nggak ada itu. Itu palsa itu. Ini Uni, yang ini, coba. Yang ini Uni. Mana? Uni baca sendiri dah. Yesus punya istri. Istriku yang paling muda. Ini bukan Ustaz. Yang berumur 3 tahun. Itu tidak tahan nafsuku melihat. Itu nggak bener itu. Itu nggak bener. Indahnya. Itu nggak bener itu. Nggak boleh gitu itu. Nggak boleh itu. Kalau saya Nabi dihujat, saya tampol pakai itu. Tenang. Tapi Uni ya, inilah kalau kita kan, kalau ada orang yang menghujat, berkata-kata kasar ditegur ya. Tapi kalau contoh si Edi Sidabutar, ada yang menghujat Muhammad gini kon, itu nggak pernah ditegur loh, dibiarin aja. Malah disupport, tepuk tangan. Iya. Kalau kita kan, kalau ada yang menghujat Yesus, bisukan,
Anda ganti komentarnya atau saya bisukan. Kalau saya gitu, kalau ada yang menghujat Yesus bla 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 crot gitu ya, ganti nggak komennya? Coba ganti komen yang lebih berpahala, itu berdosa loh. Iya. Misalnya Allahu Akbar atau Assalamualaikum kenapa harus menghujat gitu kan? Kalau nggak diganti saya bisukan, alhamdulillah nurut tuh diganti. Aku Kalau udah kalau bilang. di room si Edis Muhammad itu sampai 2000 tulisannya komennya sama Muhammad begitu. Inilah ternyata ajaran kasih ya. Berarti benar Iya. ucapan Yesus tuh. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang buruk Kata Yesus tidak gini mungkin loh. menghasilkan Yesus buah tuh yang ngomong baik. gini. Kata Yesus juga bilang gini kan. Percuma mereka beribadah kepadaku, ajaran yang mereka ikuti ajaran manusia, ajaran Edis yang diikuti ya iyalah. Iya. Ya Tuhannya iya, Edis kan berarti Tuhan ya. baru, Tuhan baru. Iya. Tuhan baru, Uniripa kayak nggak paham aja. Tapi kalau dibilang oknum itu 2000 yang komen loh. Kadang 3000 gitu kan. Oh, bukan oknum lagi, itu sih gereja itu. Sengaja. Iya. Kalau Aduh, tolong ya, aduh. antum juga usah disub. Kalau ada yang komen menghujat, misalnya di komal Iya. kita Yesus itu langsung tegur aja. Karena- Kalau di tempat saya, Bang Nandar, komen itu udah nggak kelihatan lagi loh. Gak kelihatan ya. Nggak kelihatan lagi, saya aja nggak bisa lagi baca di bawah di TikTok kayak gini, nggak bisa. Oh, harus pakai Hilang moderator cepat berarti. kali. Ya soalnya penontonnya banyak. Iya. Tapi kan Jadi- kalau kita omongin kan bisa. Misalnya jangan gitu komennya gitu. Dosa. Betul. Ya itulah kadang-kadang apa namanya? Kita ini diberi tanggung jawab besar sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang Islam wajib aku tegur. Tapi kalau Kristen ya biarin aja lah. Bodoh amat mereka mau menghujat, kecuali menghujat Nabi langsung aku mute. Tapi kalau mereka menghujat fisik aku dibilang si logika kan HIP. Iya kan? Tuh fitnah lagi itu. Iya. Hah? Aku Apa masih katanya? ingat HIP. Nikah huruf. Mungkin mereka malu Elia kan memang penyakit Ah. itu kan. Mungkin mereka pengen menyamakan skor lah. Jadi mereka bingung Oh. siapa lah kira-kira yang cocok dikatai AIP ya. Iya, mungkin iya, iya, Karena iya. aku Makanya. perempuan, gitu. Makanya ada yang komennya banyak. Ripa kataku ini. Tapi gini loh, Si mereka logika ini yang kok bikin Jumat. mereka ini mudah sekali menyebarkan berita hoax gitu loh. Maksudnya nggak konfirmasi dulu gitu. Dan mereka Oh, contoh ngapain? aku nih ya. Mereka nggak butuh itu. Contoh nih aku, Nandar itu tukang cilok, penjaga SPBU di Rungkut Bang Surabaya. Nandar, saya aja dikatain penjaga warnet oleh mereka. Tapi aku dari dulu beragam loh tuduhannya. Emang kucilok mereka ini. Aku dihamili Ustadz Wafi pernah, dipakai kores pernah. Iya, ada juga itu. Iya. Dan yang lucunya itu si Yuni yang bilang aku coba. hamil. Padahal aku sampai gini ya sama Yuni ya. Ini mama aku di samping aku itu bulan puasa, aku masih ingat yang tahun kemarin itu loh Gus. Nah jadi si Yuni nelfon, Rifa katanya kau hamil katanya kan. Cempreng. Terus aku buka pembalut aku kasih ke video callnya Yuni loh. Ini terus? kau bilang aku hamil, mamaku di samping loh, mamaku sampai marah-marah. Si Yuni itu ODGJ jangan dilawan kata mamaku. Saking saking mereka itu kan nggak bisa berargumen. Jadi cara paling untuk mengganggu kita itu ya dengan menghujat pribadi. Mereka lupa. Kalau aku tuh sudah kebal dengan hal ini. Dikatain dihamil Ustadz Wafi, dikatain dipakai Bang Zuma waktu di Masjid Kuba, sama Kores dipakai si Ferguson yang bilang. Si Rifa itu kan dipakai sama si Kores gantian sama Bang Zuma. Terus ada lagi yang bilang, ada yang bilang lagi kalau aku tuh menggugurkan kandungan katanya ke Jakarta. Terus Ada ada yang lagi. bilang kaki aku lumpuh, nggak bisa jalan katanya. Iya. Tapi mereka ini kok maksudnya gini loh, kalau yang komen satu oke lah. Maksudnya itu kok bisa beritanya itu menyebar dan berita itu bohong gitu loh. Iya, kayak punya grup persatuan gitu mereka. Iya gitu loh. Iya. Contoh masalah rokok tuh nih kan. Itu apa ya istilah hal-hal yang remeh-temeh gitu loh. Kok bisa mereka ini? Nanda rumahnya kebakaran Yuni ya kata. nonton. Iya, ada Yuni juga itu. nonton Saya ya? sampai telepon Bang Nandar kurang asem. Rumahku Yuni kebakaran nonton tuh ya? nih. Ya rumah Nandan kebakaran katanya. Iya.
kurang asem amat. Kurang asem. Yuni nonton dia. Kata Yuni tuh, geblek lo katanya sebut nama gue lagi. Emang tuh bakalan jadi Bu Yuni itu bakalan jadi cerita lama loh. Bu Yuni nelpon aku dan Bu Yuni dimaki sama mama aku gara-gara nuduh aku hamil itu loh. Katanya lu hamil Ripa tuh kemarin masalah aku nih. Si Ripa apa katanya udah ditangkap polisi gitu-gitu. Ada lah kalian ini kataku. Maksudnya gini loh, mereka Jadi tuh gampang banget. gini ya. Pelajaran juga bagi muslimnya yang nonton nih. Kalau ada Iya. tuduhan miring langsung tanya orangnya gitu. Ya, jangan tanya si A, tanya si B. Kacau jadinya. Tapi Iya. ini aku yang ini kan waktu aku ditelepon nih, Bang Nandar, rumahnya kebakaran nggak? Emang kenapa kataku? Enggak, Oh, kalau padahal kebakaran, saya galang mau donasi. open gini, mau open donasi buat Bang Nandar loh. Rumahnya kebakaran katanya. Kurang ajar banget. Sampai saya telepon Bang Nandar kemarin itu nih. Enggak, emang Aduh. apa ya? Maksudnya tuh gini loh. Kalau aku tuh kan nggak suka bahas pribadi Bang Yonat. Contoh ya, kan kayak aku tuh nggak, mohon maaf nih, aku juga sesama muslim itu kalau mereka misalkan setor apa sama aku berita tuh aku bilang udahlah aku nggak usah tahu. Atau mereka nanya-nanya tuh kenapa si A si B si C, masa bodoh gua nggak ngurus. Karena buat aku tuh nggak penting. Buat aku tuh ngebahas pribadi orang lain itu nggak penting. Aku juga pernah membaca sebuah literasi hadis bahwa barang siapa yang mencemooh orang lain karena perbuatan salahnya, dia tidak akan mati sebelum melakukan kesalahan yang sama. Aku baca itu. Iya. Iya, betul. terus aku juga baca kalau kita melihat orang berdosa dan kita terbukti orang itu berdosa, kita tahu dia berdosa, maka harusnya kita baca itu ghafar lana walahum. Ampunkanlah dia dan ampunkan saya dan dia. Bukan malah kayak kita membahas, tapi coba di Komal Edis. Komal Edis tuh makanya itu gereja gibah aku bilang. Gereja online gibah. Yang dibahas Oh tuh iya, pribadi orang kemarin itu kan Uni dia karena nggak laku lagi bahas agama, bahas gibahin saya Iya. itu. Tapi iya loh, ingat nggak dulu waktu aku bertengkar sama Ustadz Wafi, bukan bertengkar, berdebat, itu dibahas terus sama Edis loh. Rifa berdebat dengan Ustadz Wafi katanya. Rifa membantah Ustadz Wafi. Dikonfirmasi itu sama aku, apa kau Edis? Padahal kami di Komal waktu itu kan gara-gara Ustadz Wafi bilang begini, kebanyakan perempuan itu gini masuk neraka. Nah, jadi dalilnya begini, aku debat Ustadz Wafi di situ. Si Edis malah ngebahas itu, kupikir ini orang emang kayak cewek, ku bilang kan. Terus satu lagi nih, Edis itu sering sekali mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang ada di internal Islam itu bukan agama loh, tapi lebih ke pribadi loh. Makanya aku bilang itu lama-lama GGOE, Gereja Gibah Online Indonesia, Edis. Kemarin Ya. itu Edis saking mau gibahnya, Uniripa nggak dapat info, naik ke tempat Bang Paruk, nanyain gibah tentang saya, diusir Bang Paruk. Aduh, Edis bikin ketawa aja. Aduh ya Allah, emang kadang-kadang lawan ini. Tapi itu banyak pengikutnya loh. Tapi bayangkan, ingat nggak Bang Yonatan Nandar? Nih kita cerita-cerita masa lalu nih. Ingat nggak dulu waktu kita hadir dalam debat di Zoom, yang paling banyak nonton itu komal siapa coba? Komalnya Yusuf Manubulu, terus komalnya si MKC. Sementara komal MYM yang nonton sedikit, yang pendetanya yang nonton sedikit. Tapi yang penghujat kayak si M Kucluk banyak yang nonton. Si ini juga banyak, itu baju dek. Uni nggak ada kantong dek buat baju lo. Jadi aku pikir teman-teman Kristen ini nggak butuh ilmu, mereka tuh butuh hiburan tau. Iya Iya. kan? Iya. Terus satu lagi nih, ingat nggak dulu waktu si Yusuf Manubulu kan masuk penjara juga tuh karena penipuan murtadin. Si M Kucluk masuk penjara gara-gara menghujat. Bisa dipegang dek. Awas dek, jatuh-jatuh nanti onderdilnya dek. Pakaian-pakaian dalam nanti. Nah, terus itu apa satu lagi tuh yang ingat banget aku tuh, si Kiem Murtad yang di TikTok itu loh. Dia Iya, ngebahas tentang aib-aib. Ayo kasih pause. Ten nonton di bawah rame banget. Yang dibahas aib-aib. Ya, ayo kita buka aibnya APII kata dalam hati aku kan. Bukannya Si di Kiem Kiai Murtad Murtad kan yang itu ya, yang ada sama si Putri Sion, ada skandal yang Putri sama Sion yang skandal ML di Hotel Bandung itu kan. Iya. Iya, Yang ada dia juga nyebar sih di saya dengar. Ngapain bahas itu nggak ini amat kan? Iya, maksudnya gini
loh, nggak lama si Kiai Murtad itu bongkar menggibah-gibah orang. Tahu-tahu dia punya kasus sendiri kan? Itu Iya. maha benar Allah dengan segala firman-Nya kan? Mau Kiai Murtad itu sama Putri Sion di atas hotelnya sekalian. Masa bodoh begitu. Iya, kalau aku nggak Iya. peduli, tapi orang Kristen seneng loh. Coba dulu Kiai Murtad itu yang nonton rame banget loh. Tapi giliran pendetanya ngomong kayak pendeta yang joget-joget tuh diabaikan loh. Gitu ya. Ya Allah, inilah mereka tuh nggak butuh ilmu. Siapa mereka pendeta siapa itu? tuh. Yang siapa? kalau ini tuh. Iya yang pendeta give. Itu siapa itu ya pendeta? Iya, itu siapa tuh? Daromes. Pendeta Daromes. Tapi kalau kagak kayak gitu, Bang Nandar joget-joget dia loh. Aku give itu. Wah, haleluya. Terima kasih ini Yonatan Nandar. Kalau kagak bayar perpuluhan, kagak bayar berkat-berkat dengan cara ngegip masuk neraka kau. Iya kata saya gini. Ya Allah. Aduh. Tapi ini beneran, ini Macam-macam. fenomena yang kita bicarakan bertiga ini kan pengalaman kita bertiga dalam fenomena di lintas agama kan. Terus fenomena yang kita alami ini tuh realitasnya tuh terbukti karena memang ada videonya kan. Kita kan menyaksikan itu semua. Jadi betul-betul terjadi gitu loh. Masih ingat juga aku waktu ini juga ya. Aku masih ingat nih waktu Mikana. Nah, ini aku cerita pasal Mikana. Dulu Bang Yonatan Nandar waktu aku buka live sendiri ya, Mikana itu tuh bukan siapa-siapa loh. Dia tuh bukan siapa-siapa. Terus dia naik ke komal aku gara-gara dia marah-marah sama aku. Ada salah satu orang Kristen, Tuhan kami bisa jadi apa saja, Tuhan kamu tidak bisa. Orang timur dia kan. Aku tanya, oke, Tuhan kamu bisa jadi apa saja? Iya, bisa nggak Tuhanmu jadi kotoran? Bisa kata dia. Si Mikana naik ke komalku. Kenapa Unirifa kamu bilang Tuhan aku adalah kotoran? Loh, bukan aku yang bilang, gue bilang kan. Orang ini yang bilang bahwa Tuhanmu bisa jadi kotoran. Kamu dia nangis-nangis, dia menghujat dia. Tahu-tahu dia buka komal, dia bilang apa itu diskusi lintas agama kayak gitu-gitu, jangan. Tahu-tahu dia buka komal sendiri, menapik di mukana itu. Serius. Sama kayak si RK juga. Si RK kan dulu nggak kenal orang-orang, ya kan? Dulu Iya. itu namanya itu rohani apa ya? RK. Iya, roti juga. Roti kehidupan, ya kan? Nggak ada yang kenal. Itu pansosnya ke aku masalah debat Iya. estetika. Lo nanya-nanya sok-sok baik, nanya-nanya sama kita kan, sok-sok nanya Islam kan sama Iya. kita. Emang iya. Sok baik di awal RK itu tuh, sok belajar sama Bang Zuma, sok belajar sama aku. Tahu-tahu memang dia ular beludak. Maksudnya tuh sok-sok seperti domba padahal serigala. Aslinya serigala. Tapi munafiknya kebaca. ketahuan banget tuh nih. Saya tidak akan membahas Islam lagi sesuai dengan apostolik, katolik dan magisterium gereja. Pret kata saya. Waktu musim pelaporan itu loh. Yang Iya, lagi iya. booming-boomingnya Cuman takut pelaporan. aja. Sekarang bahas. Enggak, si RK berapa kali memang ke Mikana itu kenapa aku gini ya. Si Herdi, kenapa aku bisa berdamai dengan Herdi? Maksudnya tidak ada kebencian sama Herdi dan bahkan aku acungin jempol sama Herdi. Dia betul-betul berhenti loh. Dia betul-betul berhenti, tidak pernah menghujat. Kalau si Mikana ini kenapa aku bilang dia munafik? Karena dia sok-sokan ketika ketampol dia bereaksi. Contoh kayak kemarin kan, dia bilang gini, jangan kita bahas-bahas agama orang lain. Tapi coba lihat, dia buka komal, nanya-nanya Islam juga kan. Artinya kan kemunafikan itu dia perlihatkan gitu loh. Tapi kalau si Malikil, dia memang betul-betul nggak lagi ngebahas Islam. Dia lebih fokus menghadapi orang-orang Tritunggal. Itu betul. Aku malah apresiasi Pastor Sarah loh ketimbang Mikana. Apa? Serius nih? Ini Ustadz jangan pakai filter itu. Oh ini muka-muka bangkit di hari ketiga. Ya sabar. Muka-muka bangkit di hari ketiga. Siapa tahu ada nyembah. Iya, jadi begitu. Ingat banget zaman-zaman dulu ya, kalau kita. Terus satu lagi nih, si Mikana, si RK, nah Edis, aku ingat ya. Pokoknya yang menjadi apa? Yang menjadi pionir-pionir di Zoom itu nggak ada harganya di TikTok. Tapi yang menjadi bal-balan kita di TikTok malah diidolakan ya kan? Bener nggak? Kalau Bang Zuma kan dia memang diidolakan dari chat, dari WhatsApp. Dari YouTube memang bagus, sampai di TikTok pun tetap menjadi ini kan, tetap konsisten. Aku juga gitu, viralnya di YouTube, viral juga di ini, tetap juga di TikTok. Bang Yonatan juga begitu, Ustadz Yusuf juga gitu.
punya YouTube, besar lagi YouTube-nya Ustaz Yusuf kan? Itu ke take down ya Yusufnya. Oh iya, gara-gara Yusufnya, bahas Palestina itu. Yusufnya pula YouTube-nya. Artinya kita kan YouTuber memang punya YouTube. Nah, dulu si Edis tuh nggak ada apa-apanya. Orang Kristen aja nggak mau mengakui dia dulu. Iya, Nggak ada nggak kan yang mau. tandem sama dia. Tidak Nggak ada ada. satupun orang Kristen yang mau tandem sama Edis dulu. Tiba-tiba di TikTok dia buka sendiri karena pinter menghujat ya, pinter menghujatnya banyak yang ngikutin. Nah, dulu yang hebat-hebat itu yang memang diakui untuk debat itu justru Demian dulu tuh. Sama Uti Watimena berapa kali pengen debat sama pengen featuring sama Demian itu. Malah sekarang mualaf. Iya. Terus siapa lagi ya yang di Zoom yang diakui sebagai orang Kristen yang apa? Kalau Sofiatul dulu memang diakui penghujat karena dulu si Edo juga bilang dia punya kepahitan hati kata Edo. Edo kan sama aku sempet chat-chat itu. Bang, Ini Nah, apa ini? Bentar Uni, banyak yang protes filternya jelek katanya. Ini filter ya menandakan zombie Iya. kudus yang dibangkit di hari ketiga. Ya nggak apa-apa dengan filternya. Siapa tahu setelah bangkit di hari ketiga mukanya kayak gini ada yang nyembah saya gitu daripada Edis. iya. tapi otot ini ya, mereka ini aku nggak tahu nih otaknya itu kemana ya. Nih. Bang Toro cari debater Islam yang hebat. Toro Soki diagung-agungkan. Ya Allah Torosoki. aduh. Aduh. Ya Allah Torosoki. Aduh, itu dulu ingat gak dulu di sama Rosalba? Habis itu dihabisi. Wow, berapa kali itu kena bantai terus itu kalau si Torosoki kalau ada debat VN sama kita kan. Wah, ingat Si banget. Rosalba kenapa dia ini ya berhenti ya? Dia kalau di Nggak TikTok berhenti. ada nih. Ada Dia dia berhenti. di YouTube ada. Dia di Enggak, YouTube. maksudnya berhenti debat gitu loh. Kalau di YouTube kan Oh. video reaksi. Itu Dia kalau di Iya TikTok sih. ada. saya lihat konten reaksi sekarang. Bagus sih, aku Di- malah sepakat di kayak gitu YouTube. loh. Pertama Di biar YouTube. dia juga tidak maksudnya gini loh, berdebat itu nggak semua orang bisa menjaga konsistensi untuk psikologis itu nggak, perempuan tuh susah, Gus. Aku sendiri kan harus betul-betul ada yang ngedampingin aku nih. Aku kalau nggak ada yang ngedampingin aku debatnya aku akan terganggu psikologis aku loh. Kenapa? Kita itu berdebat itu bukan hal baik loh. Makanya kan sebenarnya dalam Islam sendiri kan perdebatan itu tidak dianjurkan. Bahkan barang siapa yang tidak berdebat walaupun dia benar kan justru dapat hadiah kan. Nah, tapi ada kepentingan kita berdebat yaitu untuk menunjukkan mirroring atau komparasi. Nah, aku kalau nggak didampingi serius nih, wah, gimana kita nggak sakit hati dengar Nabi kita dihujat loh. Nah, makanya aku seneng Rosalba itu lebih fokus dia reaction. Jadi dia memperkaya di YouTube dia. YouTube keren loh, dia naik akunnya di YouTube. Naik. Gitu. Tapi YouTube saya susah kali naik. Saya mau ganti YouTube aja udah dari besok. Enggak gini, Ustadz Yusuf, antum kalau dulu kan bagus pure gitu ya. Iya, Jadi, reaksi juga. Video reaksi harusnya kayak dulu tuh. Jadi video Iya. durasi 15 Gini, menit. Bang Dulu bagus Nanda, Pak Yusuf. YouTube saya yang baru itu kemarin kena pelanggaran komunitas 2 kali. Makanya nggak mau direkomendasikan YouTube. Oh. Jadi harus ganti aja YouTube-nya yang baru nanti itu. Oh, ya itulah apa namanya, kita bisa kok di segala sektor kita bisa berjuang kok menyebarkan kebenaran perspektif kita gitu loh. Bisa insya Allah di YouTube, di TikTok, di mana aja. Insya Allah bisa kok asal kita memang niatnya kembalikan lurus ya. Insya Allah mudah-mudahan gitu. Kalau aku mah lihat Rosalba malah seneng aku karena dia memang gempurnya di sana dia. Tapi Rosalba ada juga di TikTok nih. Cuma Tapi dia di nggak mau TikTok debat. kayak Jarang dia nggak debat. jualan apa kayak bisnis gitu loh. Jadi Iya. Teman-teman yang di bawah nanti hama selanjutnya malamnya. Teman-teman ini kalau ke tempat saya nyari hama mereka. Malam nanti, soalnya di tempat saya udah hampir maghrib, jadi saya nggak naikin hama gitu. Sip. Mm-mm. Ya inilah kita sudah mau ini juga, aku juga mau makan malam. Habis itu nanti juga aku mau mempersiapkan Yap. materi-materi untuk berdiskusi dengan si Kiai. Malam ini sama siapa Uni? Malam ini mungkin cuman buka sendiri mungkin atau masuk-masuk komal orang lain mungkin Bang konten bertanya Nandar aja sama sih. siapa? aku nggak ada Belum jadwal. ada tandem. Nggak ada. Berarti Yang sama debater dengan saya. Kristen Saya nih. random aja. Iya random aku. Debater Kristen yang berani sama saya, Rudi Yohanes sama si Oki.
pendeta Cuma Pardi dua yang Umbai. nggak ada lagi. Nggak ada Bosan lagi. lah itu terus ya. Makanya nggak ada lagi. Makanya aku tuh ini Oten kenapa nggak ada yang berani gitu kan? Masa debat sama si Oki lagi? Si Oki lain ditanya lain dijawab, gak nyambung. Bahas ketuhanan Oki dia lari ke doktrin penyaliban. Nggak, Ya, Oki itu dia doktrin. menjawab dengan doktrin dia. Dan itu kita sih nggak masalah. Cuman kita boring juga dengan doktrin. Kita Boring. nggak kan pengen dapat kajian ilmiah kan. Iya. Jadi Walaupun kalau lebih tanya ke keselamatan, epistemologis. ini nantinya lari ke penyaliban, penebusan. Ini nggak nyambung katanya. Kalau Ya, bahas ketuhanan, malam larinya ke ini- penebusan. Bang Nandar, saya mau cari itu di kitab mereka siapa si Anu itu siapa si Anu? Aku sampai ketawa tuh. Apa dia tuh? si Anu. Oh Iya, nggak ya. ada si Anu katanya. Pas dilihat ya sampai bengong Pergilah dia. ke kota Anu juga. Pergilah ke kota Anu. Ada itu. Pergilah ke Nggak kota ketemu Anu. saya Uni sampai sekarang siapa itu si Anu gitu. Iya. Tapi Anu itu maknanya kan luas. Anumu Luas. kecil. Anu itu apa? Kan Ya Anu itu anumu. sesuatu yang tidak jelas, belum jelas gitu loh. Iya enggak, Anu itu misalnya, anumu kecil. Nah, anumu itu bisa atau pergi ke rumah si Anu, berarti si Anunya orang kan. Coba kalau saya perintahin Bang Nandar kayak gini. Bang Nandar, pergi ke tengah kota, temui si Anu, bilang padanya. Bang Nandar jawab apa sama saya? Siapa Tapi itu si Anu kan? Kalau di ayat itu kota Anu. Kota Anu. Kota Bukan Anu. kota Anu, kepada si Anu. Si Kepada Anu. si Anu. Si Anunya nanti kalau kita cari, kalau kita misalnya nari Pak mau kemana, mau nyari Pak Soleh, kita kan bisa nanya, Pak kalau rumahnya Pak Soleh yang mana? Kalau Ya, Pak rumahnya si Anu, orang pun di mana? nanya siapa si Anu gitu. si Anu Pak. Iya, si Anu Pak, si Anu siapa kata orang Edis. Kayak gimana? Siapa Kan si kayak Anu? gitu, si Anu tuh saya curiga Edis itu si Anu itu. Itu kenapa ya kok bisa jadi si Anu ya? Apakah lupa atau Nggak, coba. Aku sampai sekarang malah pengen tahu Lukas 3:23 itu. Menurut anggapan orang Yesus ada. Aku nanya itu orangnya orang mana gitu. orang mana? Orang itu kan orang ya, bukan orang-orang ya. Tanggapan orang-orang kan lebih dari satu. Iya, Itu tanggapan orang atau orang-orang? Menurut tanggapan orang. Orang Oh doang. berarti satu orang. Siapa itu? Makanya aku bingung. Siapa sih yang nuduh Yesus anaknya Yusuf itu? Aku pengen tahu gitu. Tetangganya kah atau siapa gitu. Aku nanya itu dari dulu nggak dijawab-jawab sama orang Kristen, heran. Sama ini nih, ini tolong jawab ya. Kenapa kalau di dalam perjanjian lama Miriam saudari perempuannya Harun diterjemahkannya Miriam? Betul. Kenapa? Tapi kalau dalam perjanjian baru di dalam Brit Hadasah itu Miriam, kenapa diterjemahkannya jadi Maria gitu kan? Itu dalam bahasa Iya. Ibrani-nya itu Miriam loh. Bunda Maria itu Miriam. Bang Nandar, Apakah setahu saya yang nggak ada M belakangnya itu cuma Bible Kristen bahasa Inggris loh. Kalaunya Aramaik Miriam, ya Miriam. Ibrani kan Miriam juga, Maryam gitu. Arab Maryam. Jadi Maria ini dari mana? Ya salah sejarah Iya, ya. berarti. Iya, Dia nggak dari ada selain Coba. Bibelnya Kristen doang Maria gitu. Ya coba Uni cek dalam Ibraninya Brit Hadasah itu Miriam. Miriam itu, Miriam semua. Miriam. Kan mereka seringkali apa ya? Suka-suka nenek Apa sih moyang mereka namanya? aja ngerubah-ngerubah ya. Iya. Enggak, mereka mendiskreditkan Quran karena Miriam saudari perempuannya Harun. Lah, itu dalam bahasa Ibrani Miriam itu ibunda Yesus Miriam, berarti Miriam yang di ibundanya Musa. Apa di zaman Musa. Memang Berarti Uni mereka tahu yang itu, campur. pernah saya Belum, bahas belum, itu belum. juga. Belum. Saya tunjukkan. Coba kajian. Saya tunjukkan nih. Kajian. Ini nih ya. Apa Sebentar. mengkaji si Anu. Miriam. Bu Miriam, bukan si Anu ya. Penasaran saya si Anu ini siapa? Edis kali gitu ya. Kayaknya Edis itu seneng kali loh bahas pribadi loh. Dulu aku sibuk dia nanya, si Rifa sama si Wafi kenapa? Kata dia. Lucu aku dia. Aduh, tukang gibah kata aku. Tapi malah jadi Tuhan dia sekarang ya. Lucu ya. Uni Gimana nih.
Mana-mana? Ya, ini kan ya. Ini kan terjemahan nih. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya, kan? Ya enggak? Nah, dalam bahasa Ibraninya saya bacakan, kahaita huledet Yesua Hamasya Miriam. Ini mem. Miriam ya, coba. Miriam ya. Ya. Miriam, ada Memnya titik ada itu. hirik, resnya hirik. ada sefa, yutnya Ya, ada Miriam. khamat, mem sofit. Dibacanya Miriam. Miriam Miriam. siapa? Imo. Miriam ibunya Miriam Imo. Yesus. Ya. Ya kan di sini nih kahaita huledet Yesua Hamasya Miriam Imo. Miriam Imo. Ibunya. Nah, kalau kita mau mendiskreditkan hal yang sama, ini kenapa saudari perempuannya Harun jadi ibunya Yesus? Makanya otot-otot ini terjemahannya apa ya? Kok mereka ini nggak Mereka jujur suka gitu? berubah. Maksudnya mereka tuh apa ya? Gini loh. Kenapa seseorang bisa tersesat? Ketersesatan itu dikarenakan pertama tidak mengerti etimologi, apalagi esensi. Nah, mereka gimana mau ketemu etimologi coba? Karena di kitab mereka banyak perubahan-perubahan. Nama orang diganti-ganti. Contoh, Petrus itu kan terjemahan dari kata Kefas. Kaifa. Kaifa. Dalam bahasa Ibraninya kaifa. Kaifa. Ya, Kefas jadinya kan. Jadi ditukar-tukar, misalnya nama orang tuh kayak berani-beraninya mereka menukar gitu loh, dan tanpa takut, padahal mereka tahu jangan mengurangi dan menambahkan gitu loh. Tidak, ya itu tadi, gimana coba tidak rusak Gus Yonat. Orang tekstualnya saja dari Septuaginta saja itu udah bermasalah kan, kayak Yesaya 63 nomor 9, Hosea 11 ayat 1 2, itu aja sampai sekarang kan sudah ada probabilitas kerusakan terjadi gitu. Kayak di Codex Sinaiticus ada tertulis stupid, biarkanlah, jangan kau ganggu. Jadi tangan-tangan jahil memang sudah merubah-rubah dan Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, gimana mereka tidak dikatakan tersesat? Itu loh. Coba Uni baca tafsiran surat Al-Fatihah. Kalau tidak salah itu dijelaskan oleh Rasulullah. Ya, ghairil maghdubi alaihim walabdallin. Ghairil maghdubi alaihim walabdallin. Dolin itu ya. Nah, dolin itu Kristen. Kristen itu adalah orang yang tersesat. Orang yang tersesat di sini adalah mereka beramal tidak punya ilmu. Kalau orang Yahudi punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Nah, makanya aku semakin sinkron dengan hadis Nabi, dengan penjelasan para alim ulama. Otan ini beramal tapi nggak tahu amalannya dari mana gitu. Ya itu. Makanya iya betul. Contoh-contoh aja kan, ke gereja hari Minggu perintah siapa toh? Iya betul. Kan gitu. Tapi mereka nggak peduli ilmu lah. Mereka yang peduli mereka tuh gimana supaya mereka bisa menghujat kayak udah, Nabi pedulinya Musa imani kecil, saja gitu. Nabi Musa anak kecil, Nabi Imani Musa anak saja kecil Uni, gitu. imani saja, imani. Iya. Kalau aku sih apa ya? Aku lihat kasihan sih. Ini sejarah kita bahas nih. Dulu Bang Yonat sama Ustadz Yusuf, waktu Katolik itu memimpin Eropa itu kan dilanda kegelapan tuh, makanya disebut dengan abad kegelapan. Pada waktu itu orang nggak boleh baca Bible sembarangan loh. Yang boleh cuman pendeta, pastor. Terus zaman dulu orang yang berpikir kritis itu akan dikatakan bidat kalau nggak diinkuisisi. Makanya Galileo Kopernikus, ya kan? Nah, sementara kalau di Islam enggak. Ingat nggak waktu Rasulullah itu berperang? Dikasih solusi apa sama sahabat, nggak ditolak sama Rasulullah kan. Jadi inilah perbedaan kita. Kalau mereka tuh kan percaya doktrin infalibilitas, doktrin dimana Paus tidak pernah salah mengajar kan. Nah, walaupun itu ditolak sama Protestan. Inilah yang aku bilang tuh, kita tuh sedang mencoba, aku sendiri tuh memerangi kebodohan loh, memerangi orang-orang yang coba menyesatkan. Serius Bang Yunat. Kenapa? Kalau kita perhatikan ya, justru dengan adanya Islam, dulu Eropa yang gelap itu menjadi terang benderang loh. Kan yang diwajibkan nuntut ilmu kan cuma Islam. Emangnya Kristen wajib nuntut ilmu? Enggak kan, mereka tidak bisa memahami Tuhan dengan akal. Makanya aku bilang bersyukur kita nih jadi Islam, tahu. Alhamdulillah. Kalau mereka itu tidak boleh, mereka tuh menggunakan akal, karena Trinitas itu sendiri misteri. Tak termasukkan ke dalam akal. Begitu, Wallahu a'lam bishawab.
Siap, Ya. terima kasih Ustadz Yusuf, Uniripa, karena ini sudah jam 5, kalau mungkin di sana sudah Iya, jam berapa? bubar dulu lah. Bubar dulu, nanti kita lanjut setelah Saya juga Isya, udah ya. ambil parfum ini buat sholat. Iya, Siap, iya. siap. Aku lagi nggak sholat tapi aku mau makan malam. Ya, oke, terima kasih. Oke, kita bubar Kita dulu ya, tutup Uni dengan Rupa. doa kafaratul majelis. Bubar, ya. bubar, Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya, Uni Ripa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yusuf, sehat selalu semuanya. Ya itulah dia teman-teman ya, diskusi-diskusi ringan, obrolan santai. Mengingat dulu ya, Edis itu kalau masuk di Zoom itu tuh nggak dihargai dulu teman-teman. Kayak alah ini lagi gitu. Ya itulah memang mereka akan dicenderungkan untuk mengikuti orang-orang yang memang tuh orang yang nggak worth it gitu. Itu tuh memang seperti itu dari zaman dulu. Contoh M Kucluk dulu tuh banyak yang nonton kan. Ya itulah, kebenaran itu akan terlihat dengan sendirinya teman-teman. Bagi mereka yang berpikir, mereka akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Wallahu a'lam bishawab.